Halo teman-teman, jumpa lagi kita di video tutorial. Ya, ini video tutorial yang sekian kalinya. Kita akan membahas soal pada materi 9. Ya, pada materi 8 yang lalu saya sudah cukup banyak menjelaskan mengenai mengenai cara kerja MOSFET dan alasan kenapa sirkuit itu dibuat, ya, dan variasinya pada beberapa motherboard lain. Nah, ini juga salah satu variasi dari sirkuit di mainboard Compal, ya, tapi Compal yang versi Core 2 Duo ke belakang, ya, yang cukup lawas. Anda bisa temukan ini di CQ40, CQ41, 4732, 4740, kemudian di 4736, ya. Desain sirkuit proteksi untuk di jalur utamanya, jalur 19 voltnya seperti ini, ya. Oke. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana agar tegangan dari V-in mampu masuk ke P2 dan mengalir menuju ke sini, ke drain dari PQ4, ya. Mudah saja kalau begitu, ya. Di sini jelas, ya. V-in nilainya 19 volt. Masuk melalui PD3, ini ada dioda Schottky. Jadi tegangannya akan drop. Jadi kalau di sini 19,5, maka di sini 19,3 volt. Tapi kita abaikan saja drop tegangan dari dioda Schottky ini. Anggap saja bulat 19 volt, oke? Untuk mempermudah perhitungan. Jadi 19 volt masuk menuju P2 akan mengalir ke drain PQ4 hanya jika PQ4 on. Karena sekali lagi dia ternyata adalah menggunakan B-channel, berarti syarat on-nya adalah VGS-nya harus negatif, maka tegangan di gate harus lebih rendah dari tegangan di source, ya. Dalam sirkuit ini dia menggunakan aplikasi yang sesuai standar, jadi source-nya terhubung ke sini, tidak seperti pada soal di PQ di materi 8, ya. Oke, kita lihat gate dari PQ4 terhubung ke sebuah sirkuit pembagi. Di sini ada PR23 dan PR30. Tapi sirkuit pembagi ini belum aktif jika PQ9B tidak on, ya, tidak aktif. Karena ingat, sirkuit pembagi tegangan itu terbagi karena ada arus yang mengalir. Jika tak ada arus yang mengalir, maka tidak ada pembagian tegangan. Ingat, V sama dengan I kali R. Jadi V adalah arus dikalikan besarnya hambatan. Besarnya arus yang mengalir dikalikan besarnya hambatan, maka Anda akan temui nilai tegangan. I sama dengan V per R. Besarnya arus bisa kita ketahui dari nilai tegangan dibagi nilai hambatan. Tapi syaratnya harus terjadi adalah ketika dia terhubung ke ground atau ke sirkuit jalur lain yang memiliki beda potensial. Andai kata di sini 10 volt, di sini 0, itu ada beda potensial 10 volt. Tapi jika di sini 10 volt, di sini 5, maka ada beda potensial 5 volt. Berarti beda potensialnya 5. Kira-kira seperti itu. Jadi tegangan itu adalah beda potensial. Ya. Beda muatan kalau saya bilang. Di sini muatannya besar, di sini kecil. Berarti ada perbedaan. Dan tegangan itu berusaha selalu untuk menyamakan. Andai kata di sini besar, ya, di sini besar, kemudian sini kecil, maka dia akan mengalir hingga tegangannya sama muatannya. Itulah baterai kenapa dia bisa habis, karena saat ketika dia terisi di kutub yang positif, muatannya lebih besar daripada kutub negatif. Kemudian Anda alirkan muatan itu hingga mencapai titik equilibrium dan baterainya kita bilang kosong. Sebenarnya bukan kosong, tapi muatannya sudah seimbang antara kutub plus dan min. Akibatnya tidak lagi ada arus yang mengalir. Kira-kira seperti itu. Gak mudahnya Anda tuangkan air ke meja yang datar, airnya nggak akan kemana-mana, diam saja. Tapi ketika Anda tuangkan air ke meja yang miring, airnya mengalir. Kira-kira seperti itu. Nah, itu juga yang terjadi pada sirkuit pembagi tegangan di sini. Arus hanya akan mengalir jika dia terhubung ke ground. Bagaimana supaya terhubung ke ground? PQ9B ternyata harus aktif. Dan untuk mengaktifkan PQ9B, karena dia N-channel, maka gate-nya haruslah bernilai positif. Dari mana tegangan ini didapatkan? Dari PACI. Kalau Anda telusuri di skema
sirkuit ini, PAC-in akan terhubung ke sebuah sirkuit, kemudian dia di pull up ke sebuah sumber tegangan. Ya, di pull up ke sumber tegangan, khusus pada motherboard ini dia ke output LDO dari IC ESL 6251, nilainya 5 volt. Jadi tegangan 5 volt masuk, menghidupkan PQ9B. Akibatnya apa? Tegangan di basisnya turun. Tegangan di gate-nya ya 150 per 350 1/2 kurang dari setengah, berarti sekitar di sini 8 volt ya. 6 setengah 8 volt, 6 sampai 8 volt kira-kira. Ya, Anda bisa hitung sendiri nanti. Anggaplah di sini 8 volt, 8 19. VGS-nya sudah minus 11 volt ya. Pasti hidup, mengalir. Tapi syaratnya ingat, ini tadi PQ9B harus on. Jadi kalau Anda temui sebuah sirkuit, kok ini nggak mau ngalir, Anda jangan buru-buru jumper. Itu cara yang terlalu... Boleh saja intinya gitu ya. Cuma kalau Anda lakukan itu, Anda tidak akan belajar banyak dari apa yang Anda kerjakan. Jadi usahakan selalu analisa, kenapa dia tidak mau mengalir. Anda ukur gate-nya, oh ternyata gate-nya nilainya besar, 19 volt. Apa sebabnya? Anda lihat, perhatikan sirkuitnya, ternyata ada dua kemungkinan sebabnya. Satu, PQ9B tidak nyala, atau dia rusak, atau mungkin putus. Kedua adalah, di sini PQ6 mengalirkan tegangan dari P2 menuju ke gate dari PQ4 melalui PQ6 ini. Dan PQ6 dihidupkan oleh PQ8. Ingat pada soal materi 8 kemarin? Kalau yang di materi 8 kemarin 2 buah MOSFET ya, apa 2 buah transistor jadi satu. Di sini dia terpisah, tapi jenisnya sama, PNP dan NPN ya, saling menghidupkan. Jadi ketika PQ8 on ya, perhatikan arah panahnya ya, dia akan menghidupkan juga otomatis PQ6, dan PQ6 akan mematikan PQ4. Itu cara kerja sirkuit ini ya. Berarti PQ8 di sirkuit ini tidak boleh on, karena kalau sampai dia on, maka ini akan selalu 19 ya. Itu Anda mesti perhatikan baik-baik. Jadi hanya dua kemungkinan yang menyebabkan P2 tidak mengalirkan, alias P2 off. Itu ada dua kemungkinan. Satu, PQ9B yang nggak beres. Kalau PQ9B ternyata beres dan ini beres, berarti masalahnya ada mungkin PACI-nya yang 0 ya. Anda bisa cek mundur, jadi cek itu dari belakang mundur ke depan, atau dari titik di mana Anda ketahui nilainya normal atau tidak normal, Anda mundur, trace back istilahnya, telusur mundur ya, hingga Anda temui titik permasalahannya ya. Kemudian AC off ya, ini sudah bisa Anda perkirakan sendiri. AC off namanya saja, AC off, untuk mematikan AC. AC itu siapa sih? AC itu maksudnya adalah AC adapter ya. AC adapter ya, adaptornya itu matikan supaya dia nggak ngalir ke sana. Ketika AC off nilainya yang tinggi 3 volt, maka PQ12 akan on, dan PAC in yang melalui resistor 47 kilo, perhatikan resistor ini fungsinya untuk membatasi arus agar arus yang mencapai di sini lemah. Sehingga ketika PQ12 on, maka di sini bisa dinolkan. Ketika tegangan di sini 0, maka PQ9B akan off. Karena PQ9B off, maka basis dari gate dari PQ4 adalah nilainya 19, karena sirkuit pembagi tegangannya tidak aktif. Itu yang terjadi. Andai kata dia tidak pakai PR40 ini, nilainya tidak 47 kilo, apakah bisa? Yang terjadi adalah jika PAC-in besaran arusnya cukup besar, yang terjadi adalah PQ12 nya akan terbakar ya. Makanya dibatasi arusnya, sehingga apa? Ketika dia on, di sini jadi 0, namun di sini nilainya tetap jadi 5 volt ya, supaya nggak ngedrop. Dan nilai PAC-in tidak selalu 5 volt, ingat baik-baik, tergantung dari sumber tegangannya.
Tapi Anda nggak perlu permasalahkan soal nilainya berapa. Yang penting Anda tahu bagaimana cara mereka bekerja, saling bekerja sama untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang didesain oleh si arsiteknya gitu. Jadi dari sirkuit ini kita bisa pahami ternyata PQ 8, PQ 6, PQ 12 ya, PQ 9 itu berfungsi sebagai sirkuit proteksi saja. Ini adalah sirkuit proteksinya. Jika Anda mau hilangkan sirkuit proteksi ini, boleh saja. Laptop bisa hidup, tapi ingat, proteksi itu dibuat dengan satu tujuan. Kalau Anda buang itu, ya sudah. Tidak masalah, tapi suatu saat terjadi apa-apa, bisa fatal sekali efeknya. Ya, entah konslet di dalam terbakar atau segala macamnya. Kalau kayak gini kan Anda paling ketemu komponen entah kapasitor rusak dan ya terus sudah tinggal copot ganti gitu kan. Tapi kalau sirkuit ini Anda buang, resiko yang lebih besar di tangan kok. Sebenarnya resiko yang nanggung bukan Anda, tapi konsumen. Tinggal Anda pilih, Anda mau jaga nama dan kualitas atau Anda mau cari istilahnya cuan cepat. Anda pengen cuan secepat mungkin, jadi tinggal jumper saja, atau Anda buang sirkuit proteksinya, jumper PQ9B langsung dihubungkan langsung ke ground, hidup ya gitu. Tapi itu bukan menyelesaikan masalah, hanya saja Anda mengatasi sementara waktu, seperti itu. Saran saya, ketika Anda lakukan perbaikan, selalu tujuannya adalah untuk menormalkan fungsi sirkuit kembali ke kondisi semula, seperti sedia kala, seperti seharusnya. Karena dengan pendekatan seperti itu, Anda akan mampu meminimalkan tingkat klaim garansi. Itu satu hal. Karena Anda sudah bukan rahasia lagi sebenarnya ketika Anda lihat di Facebook, di dunia maya, ketika rekan-rekan teknisi saling berlomba-lomba untuk mengupload pekerjaan-pekerjaan yang sudah solved gitu ya, sudah mereka selesaikan, bahkan baru hidup pun sudah di-upload gitu. Pernah nggak Anda sadari seberapa besar sih tingkat klaim garansi dari pekerjaan-pekerjaan yang tidak mengandalkan, tidak menekankan pada kualitas, tapi sekadar hidup saja? Kalau Anda perhatikan ini benar-benar, Anda akan survive di bisnis ini. Tapi kalau ini Anda kesampingkan, hati-hati. Karena konsumen itu nomor satu. Itulah fokus Anda. Apalagi jasa ya, tidak bisa main-main soal ini ya. Ini penjelasan sirkuit, soal sirkuit dari materi 9 ya. Kita jumpa lagi di penjelasan materi 10. Terima kasih, semoga bermanfaat.